Di video ini Bahas Film akan memberikan rekomendasi film drama tentang benci yang jadi cinta, yang pastinya akan membuat kalian baper saat menontonnya. Rekomendasi pertama, film berjudul Yesterday Once More. Film ini merupakan salah satu film Mandarin dengan rating yang tinggi. Film dengan genre family dan komedi ini sangat bagus untuk kamu tonton. Selain hits dan populer, tentunya alur cerita dari film ini sangat menarik. Dari judul film Yesterday Once More, kalau diartikan yaitu hari kemarin sekali lagi. Film ini tayang perdana pada tanggal 22 April 2016. Lin Tingyao diperankan oleh Gu Sutong adalah gadis yang pintar dan top di sekolahnya. Menjelang akhir masa sekolah, Lin Tingyao bertekad untuk menjadi lulusan terbaik. Lin Tingyao sudah belajar mati-matian, tetapi tetap saja ada materi yang tidak bisa dia ingat. Agar mendapat nilai yang tinggi, Lin Tingyao memilih jalan menyontek. Saat Tingyao menyontek, Gao Xiang yang diperankan oleh Bai Jingting melihatnya. Gao Xiang adalah siswa pemalas dan suka bolos. Sialnya, kertas contekan Lin Tingyao jatuh dan kertas itu dilihat oleh pengawas. Melihat Lin Tingyao gugup, Gao Xiang pun mengaku jika itu kertas contekan miliknya. Akibat insiden itu, Lin Tingyao merasa bersalah dengan Gao Xiang, dan dari situlah kisah mereka dimulai. Rekomendasi kedua, film berjudul I Fell I Am In Love. Film I Fell I Am In Love turut meramaikan industri film tanah air. Film yang diangkat dari novel laris berjudul sama karya Ratsmania Arunita ini dibintangi oleh Samuel Rizal dan Sandy Aulia. I Fell I Am In Love bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Tita yang diperankan oleh Sandy Aulia. Suatu hari ia disuruh orang tuanya untuk menjemput teman mereka bernama Om Reza yang datang dari Perancis di bandara. Alan, kakak Tita, mengatakan bahwa mungkin Tita akan dijodohkan dengan anak Om Reza yang bernama Adit, diperankan oleh Samuel Rizal. Sama halnya dengan Alan, Ananda, sahabat Tita pun juga mengatakan mungkin Tita akan dijodohkan dengan Adit. Tita pun jadi berpikir tentang perjodohan tersebut. Belum lagi Tita sudah punya pacar bernama Ergi dan mereka backstreet selama 2 tahun. Saat pertemuan pertama Tita dengan Adit punya sifat yang jutek, pemarah, angkuh, judes, dan cuek. Sejak saat itulah hubungan Tita dan Adit penuh dengan pertengkaran dan jarang sekali akur selama Adit menginap di rumah Tita. Meski pada akhirnya Adit dan Tita juga bisa berteman dengan baik, Tita pun juga sering curhat masalah hubungannya dengan Ergi. Berbeda dengan Tita, Adit selalu terlihat sinis jika Tita bersama dengan Ergi. Sampai-sampai ketika Tita mengetahui Adit dan Ergi terlibat perkelahian, Tita pun dibuat bingung dengan sikap Adit. Film I Fell I Am In Love sendiri dirilis pada November 2003. Selain Sandy Aulia dan Samuel Rizal, ada bintang ternama seperti Titi Kamal, Tommy Kurniawan, Helmi Yahya, Yogi Fernanda, dan Didi Petet membintangi film yang disutradarai oleh Nasri Cepi ini. Melly Guslow dan Anto Het juga ikut menggarap soundtrack untuk filmnya. Rekomendasi ketiga, film berjudul 100 Days with Mr. Arrogant. Film ini merupakan film bertema komedi romantis yang cukup recommended untuk ditonton. Dibintangi oleh Kim Jae Won dan Ha Ji Won sebagai tokoh utamanya. Film ini dirilis pada tahun 2004 dan sukses dalam penayangannya. Hampir mirip dengan serial drama Korea populer lainnya, film ini mengangkat kisah antara si kaya dan si miskin, di mana akan ada pria yang berasal dari keluarga cebol yang akhirnya mencintai wanita yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Cerita dimulai saat berjalan Kang Hana Yong yang diperankan oleh Ha Ji Won menendang kaleng bekas minuman dan tak sengaja mengenai pengemudi mobil mewah yang melintas di dekatnya. Saat itu Ha Yeong dalam keadaan emosional lantaran baru saja diputuskan kekasihnya sehari sebelum peringatan hari jadian mereka yang ke-100. Pengemudi mobil mewah itu, Han Yung Jun, yang diperankan oleh Kim Jae Won, lantas meminta ganti rugi sebesar $3.000 pada Ha Yeong karena membuat bumper mobilnya tergores. Ditodong uang sebanyak itu, Ha Yeong memilih kabur. Sayangnya, dompetnya jatuh saat ia lari.
Berbekal dompet itu, Hyung Jun mulai meneror Haeyoung karena tak bisa membayar. Haeyoung akhirnya terpaksa menerima perjanjian yang diajukan Hyung Jun. Dalam perjanjian itu, Haeyoung diplot menjadi budak Hyung Jun selama 100 hari untuk membayar hutangnya. Sudah dipaksa melakukan banyak hal yang menyebalkan, Hyung Jun juga memperlakukan Haeyoung dengan kejam. Haeyoung sempat membalas dendam pada Hyung Jun lantaran secara tak sengaja mengetahui bahwa ongkos perbaikan bumper mobil tersebut sebenarnya hanya $10 saja. Rekomendasi keempat, film berjudul Making Family. Film Making Family mengisahkan Go Mi-yeon yang diperankan oleh Kim Ha-neul, seorang produser dokumenter asal Korea yang tidak tertarik mempunyai suami tetapi ingin membangun sebuah keluarga. Di Tiongkok ada seorang pria bernama Julian yang diperankan oleh Arif Rahman yang berjiwa bebas tetapi tidak tertarik dengan pernikahan dan memiliki keluarga. Mereka berdua dipertemukan setelah anak Mion yang diperankan oleh Ma Son Moon melakukan perjalanan dari Korea ke Tiongkok sendirian. Sang bocah yang mengaku bahwa dia adalah anak Julian datang sendiri tanpa kehadiran ibunya, Go Mi-yeon. Ternyata bocah tersebut lahir karena donor sperma yang dilakukan Julian di masa lalu. Kisah selanjutnya, sang bocah berharap bahwa ia ingin mengetahui lebih tentang ayahnya. Rekomendasi kelima, film berjudul Leap Year. Tanggal 29 Februari memang adalah tanggal yang istimewa. Paling tidak, tanggal ini hanya ada sekali saja dalam 4 tahun. Yang lebih istimewa lagi, menurut tradisi Irlandia, bila seorang pria dilamar oleh seorang wanita pada tanggal ini, maka si pria harus menerima lamaran si wanita. Dan itulah rencana yang dijalankan oleh Anna, yang diperankan oleh Amy Adams. Anna berencana mendatangi Jeremy, yang diperankan oleh Adam Scott, tepat pada tanggal 29 Februari untuk meminang kekasihnya ini. Sayang, manusia hanya bisa membuat rencana, sementara soal hasil masih tergantung pada banyak hal, termasuk kehendak Tuhan. Dalam perjalanan menuju Dublin, Hannah harus terjebak dalam badai dan pesawatnya terpaksa harus mendarat di Cardiff. Karena tekad Anna sudah bulat, wanita ini lantas membujuk Declan, yang diperankan oleh Matthew Good, seorang penjaga penginapan, untuk mengantarnya ke Dublin. Meski enggan, Declan akhirnya bersedia juga mengantar Anna menempuh perjalanan panjang melalui daratan dan menyeberangi selat Gorge sebelum sampai ke Dublin. Masalahnya, setelah perjalanan panjang yang melelahkan ini, apakah tekad Anna ketika berangkat masih tetap teguh? Rekomendasi ke-6, film berjudul A Walk to Remember. Di North Carolina, seorang murid sekolah bernama Landon Carter dianggap bersalah dalam sebuah prank. Justru membuat seorang murid lainnya masuk rumah sakit. Sebagai hukumannya, Landon harus melakukan pelayanan masyarakat sepulang sekolah, seperti mengajar anak-anak yang kurang beruntung dan termasuk menjadi pemeran dalam drama Musim Panas. Karena hukuman ini, dia terpaksa berinteraksi dengan seorang gadis bernama Jamie Sullivan, anak seorang pendeta. Landon kemudian ingin serius menjalankan kewajibannya dan meminta bantuan Jamie. Dia menghabiskan banyak waktu bersama Jamie dan mulai menyukainya. Namun hubungan mereka mendapat cobaan ketika sebuah rahasia yang menghancurkan hatinya akhirnya diketahui. A Walk to Remember sendiri adalah film drama romansa Amerika yang dirilis pada 2002 dan disutradari oleh Adam Sandman. Film berdurasi 101 menit ini menggunakan bahasa Inggris. Di situs IMDb, film ini mendapat rating 7,4. Sementara di Rotten Tomatoes, film ini meraih rating 78%.